Shalom Godly Family yang terkasih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati persekutuan dengannya. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm waiting for your heart, you hold my life in your hands. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Jemaat tetap dalam sikap satuku dan dalam hadirat Tuhan.
Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah kita. Kepada Tuhan penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Ibadah Minggu Trinitas ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kita. Amin. Amin. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan?
sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Saya mengajak kita untuk datang pada Tuhan, mengaku segala dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil sikap teduh, berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Di hadapan-Mu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami kembali datang untuk memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Seringkali kami melukai hati-Mu dengan perkataan dan perbuatan kami. Kami seringkali merasa mampu dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan belas kasih dan pengampunan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau menjadi manusia yang baru, yang diubahkan hidup dan karakternya, serta bertumbuh dalam kerohanian dari hari ke hari. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk memberitakan kebenaran-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah pada kita, marilah kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Seperti yang ada dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Bersama-sama kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kita menjadi serupa dunia ini, namun berubahlah oleh pembaharuan budi, agar kita mengerti kehendak Allah sejati, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Janganlah kita menjadi serupa dunia ini, namun berubahlah oleh pembaharuan budi, agar kita mengerti kehendak Allah sejati, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Firman-Nya mewarnai hidupnya dan pikiran baru, kasih-Nya berikan hati baru. Ku rindu mewarnai hidupnya dengan pikiran baru, seperti yang ada dalam Kristus. Janganlah kita menjadi serupa dunia ini. Janganlah kita menjadi serupa dunia ini, namun berubahlah oleh
kasih-Nya berikan hati baru. Ku rindu mewarnai dunia dengan pikiran baru seperti yang ada dalam Kristus. Firman-Nya mewarnai dunia dengan pikiran baru. Kasih-Nya berikan hati baru. Ku rindu mewarnai dunia dengan pikiran baru seperti yang ada dalam Kristus. 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 Silakan duduk jemaat yang terkasih. Kiranya tuntunan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersekutu lebih dalam dengan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kau aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami, Tuhan. Datang Roh Kudus, kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu
Shalom Jemaat GKKA Surabaya, saya sungguh bersyukur hari ini mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk bisa melayani di Jemaat GKKA Surabaya. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, karena pandemi ini membuat segala sesuatu menjadi sangat terbatas, saudara-saudara, tetapi saya yakin bagaimanapun keadaan kita sekarang, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya hal ini tidak mengurangi semangat kita dan bahkan kerinduan kita untuk semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, pada kesempatan ini saya selaku Ketua SCT Amanat Agung ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang selama ini dengan setia saudara berikan kepada kami. Terima kasih kepada para hamba Tuhan dan kepada para majelis jemaat GKKA Surabaya ini untuk kerjasama yang selama ini terbangun dengan begitu baik. Kontribusi saudara sangatlah besar karena telah ikut berbagian dalam melahirkan hamba-hamba Tuhan melalui kesediaan untuk ikut membimbing para mahasiswa kami ketika mereka melakukan pelayanan praktik di tempat ini, bahkan dengan sangat terbuka menerima alumni kami untuk ditempatkan sebagai rohaniwan di gereja saudara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saudara, pada hari ini kalender liturgi gerejawi dalam minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas, di mana orang-orang percaya didorong untuk merefleksikan, memaknai, dan bahkan menghayati tentang keberadaan Allah Tritunggal yang mengerjakan karya keselamatan bagi kita. Nah, berdasarkan hal inilah maka tema firman Tuhan yang diminta untuk saya sampaikan adalah direngkuh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan ayat yang terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelum membacanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami menjadi orang-orang yang telah dibebaskan dan bahkan menjadi orang-orang yang telah dinantikan oleh Tuhan untuk memasuki kerajaan Allah dan tinggal duduk bersama dengan Allah dalam kesukacitaan yang sempurna selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menguatkan hati dan iman setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya ya Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan membacanya dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-17 demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya, dan bertekad untuk melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Saudara, lahir baru atau born again adalah satu istilah yang sangat tidak asing bagi setiap orang Kristen atau setiap orang percaya. Meskipun entah kenapa belakangan istilah ini tidak banyak lagi dibicarakan saudara-saudara di antara kita, bahkan mungkin tidak lagi diletakkan sebagai standar bagi kehidupan rohani orang percaya. Mungkin kita berpikir bahwa kalau sudah jadi orang Kristen, sudah pastilah lahir baru. Jadi tidak usahlah lagi dibahas, apalagi dipertanyakan. Nanti kalau ditanya-tanya malah jadi tersinggung. Seolah ada kesan bahwa lahir baru atau lahir kembali itu merupakan hal yang sangat sensitif, saudara-saudara. Atau dianggap sebagai sesuatu yang bersifat sangat pribadi atau isu yang sangat pribadi. Sehingga tidak perlu dibahas, apalagi ditanya-tanyakan, karena itu adalah urusan masing-masing pribadi dengan Tuhan. Demikian mungkin kebanyakan orang Kristen memahaminya. Bahkan saudara-saudara lebih celaka lagi karena istilah ini sudah tereduksi begitu parah pemaknaannya, sehingga orang bisa menggunakan istilah lahir kembali untuk peristiwa apa saja yang tidak ada kaitannya dengan dirinya dalam hubungannya dengan Tuhan. Misalnya, saya pernah membaca ada seorang yang mengatakan, saya seperti orang yang terlahir kembali ketika menikahi istri saya yang sekarang. Karena kehidupan saya dengan istri yang sebelumnya itu seperti mimpi buruk. Kata lahir baru di sini atau lahir kembali di sini digunakan di dalam kenyataan dia menikahi istri yang baru dan dia merasa dia seperti orang yang dilahirkan kembali. Sungguh aneh kata ini digunakan di dalam kalimat yang seperti ini. Saudara, ada lagi banyak penggunaan kata kelahiran kembali untuk hal-hal yang tidak tepat. Termasuk ada satu gerakan feminisme yang memakai moto born again, lahir kembali, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang merasa ditindas oleh laki-laki. Saudara, padahal dalam teologi Kristen, istilah kelahiran kembali atau born again adalah konsep yang sangat besar, yang sangat partikular, sangat khusus sekali diletakkan pada diri orang percaya. Sampai seorang teolog reformator, saudara yang bernama John Calvin mengatakan, jika Yesus sendiri mengatakan secara khusus bahwa siapapun tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kecuali jika mereka dilahirkan kembali terlebih dahulu, maka lahir kembali adalah satu keadaan yang mutlak harus dialami oleh setiap orang percaya. Karena kelahiran baru bukan hanya bicara tentang perubahan satu bagian dari karakter diri seseorang, tetapi ini yang Calvin katakan, it is a renovation of the whole nature. Kelahiran baru itu atau kelahiran kembali itu adalah renovasi atas seluruh keberadaan kita sampai keadaan diri kita yang sebelumnya itu tidak ada lagi atau tidak kelihatan lagi. Jadi saudara, menurut Calvin lahir kembali itu mutlak diperlukan oleh karena tidak ada satu bagian pun dari diri kita yang tidak bersifat dosa.
Itu sebabnya mengapa hidup ini harus terus dikoreksi secara keseluruhan melalui keadaan dilahirkan kembali. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi inti percakapan antara Yesus dengan Nikodemus di bagian perikop yang menjadi dasar khotbah saya hari ini. Saudara, siapa sebenarnya Nikodemus ini? Digambarkan di dalam kisah ini, Nikodemus adalah seorang Farisi yang sedang sangat terpesona sekali dengan kemampuan Yesus membuat berbagai mujizat, berbagai tanda-tanda yang telah menjadi buah bibir di antara banyak orang di masa itu. Jadi Nikodemus ini ingin tahu orang seperti apakah Yesus ini. Nikodemus bukanlah seorang Farisi yang sembarangan, saudara-saudara, karena dituliskan oleh Yohanes bahwa dia adalah a ruler of Jews, pemimpin orang Yahudi. Artinya dia adalah salah satu dari 70 tua-tua Yahudi yang disebut dengan Sanhedrin, yaitu sekelompok orang yang memiliki kuasa untuk memerintah orang Yahudi dan memiliki otoritas untuk menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan keagamaan orang Yahudi, yaitu tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu harus tunduk terhadap hukum Taurat dan seterusnya. Saudara melihat status dan posisinya, tentulah Nikodemus bukan orang sembarangan. Dia seorang yang sangat terdidik dan sekaligus seorang tokoh utama dalam keagamaan Yahudi. Nah, maka tidak heran jika para teolog mengatakan bahwa percakapan yang terjadi antara Yesus dengan Nikodemus ini sebenarnya adalah percakapan tingkat tinggi. Itu sebabnya Yesus banyak menggunakan bahasa-bahasa simbolik yang tidak mungkin dapat dengan mudah dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Nah, saudara, jika melihat latar belakangnya, Nikodemus datang kepada Yesus bukan karena ketidaktahuannya. Karena dia memang orang yang sangat pandai, orang yang sangat terdidik, seorang Farisi dengan tingkat atau level yang sangat tinggi. Tetapi lebih karena dia sangat mengagumi Yesus dengan berbagai mujizat yang telah dibuatnya. Dan untuk itu dia ingin datang langsung kepada Yesus dan menyatakan kekagumannya kepada Yesus ini. Sementara teman-temannya sesama orang Farisi telah menyebarkan begitu banyak isu bahwa Yesus ini membuat mujizat dengan menggunakan kekuasa setan atau kuasa Beelzebul, dan berbagai fitnah lain itu begitu banyak merebak bersamaan dengan banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Jadi itulah yang kemudian membuat Nikodemus ini ingin bertemu dengan Yesus. Dan sesungguhnya berbeda dengan orang Farisi yang lain, Nikodemus ini sangat percaya bahwa mujizat yang dibuat oleh Yesus ini berasal dari Allah. Dan itu yang dia katakan di bagian awal pembacaan kita tadi. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, ingin saya katakan di sini bahwa sesungguhnya mungkin Nikodemus ini berpikir bahwa mujizat itulah yang menjadi faktor utama begitu banyak orang akhirnya mengikut Yesus. Dan kemudian orang-orang ini diselamatkan oleh karena mujizat yang dibuat oleh Yesus. Jelas terlihat bahwa mujizat itu membuat orang sakit disembuhkan, buta dicelikkan, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kusta tahir, bahkan mati dibangkitkan. Apalagi yang tidak dilakukan oleh Yesus di dalam mujizatnya itu? Adakah lagi yang lebih besar dari semua mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus ini? Jadi ketika Nikodemus mulai mengatakan bukti bahwa Yesus adalah seorang yang diutus dan disertai oleh Allah, oleh karena mujizat-mujizat yang telah diperbuatnya itu, sehingga dengan dasar itulah, dengan sembunyi-sembunyi di malam itu, dia berpikir dia juga ingin mengikuti Yesus. Dia juga ingin merasakan mujizat itu. Dia tahu Yesus ini dipakai oleh Allah oleh karena begitu banyak mujizat yang telah dihasilkannya.
Namun saudara, kalau melihat percakapan berikutnya, maka kita bisa melihat bagaimana Yesus betul-betul meluruskan pemikiran yang keliru ini. Karena itu Yesus segera memotong percakapan itu dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Seolah-olah jawaban Yesus atas perkataan Nikodemus itu sesuatu yang tidak nyambung sama sekali. Nikodemus bicara tentang mujizat, Yesus bicara tentang kelahiran baru. Tetapi saudara-saudara, disinilah untuk pertama kalinya Yesus mengkontraskan antara mujizat yang dialami oleh seseorang dan peristiwa kelahiran kembali yang harus lebih dialami lagi oleh seseorang. Saudara, nampaknya Yohanes sebagai penulis Injil ini ingin memperlihatkan betapa sia-sianya orang yang meletakkan iman percayanya kepada Kristus hanya karena melihat berbagai mujizat yang dibuat oleh Yesus Kristus. Saudara, banyak penafsir mengira bahwa Nikodemus ini sepertinya sama sekali tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan istilah dilahirkan kembali. Itu sebabnya kemudian ia mengajukan pertanyaan yang menurut banyak orang adalah pertanyaan yang bodoh, dengan mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua. Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara, sesungguhnya ini bukan pertanyaan bodoh. Karena sebagai rabi Yahudi, seperti saya tadi jelaskan, Nikodemus tahu persis sebenarnya ketika Yesus bicara tentang dilahirkan kembali. Istilah yang serupa itu juga sering digunakan oleh para rabi Yahudi terkait dengan para petobat baru, saudara-saudara, atau yang disebut dengan kaum proselit. Kaum proselit itu adalah orang-orang bukan Yahudi yang memutuskan untuk memeluk agama Yahudi. Mereka menyebut orang-orang ini adalah orang-orang proselit untuk membedakan mereka dari orang-orang Yahudi asli. Nah, ada ungkapan di antara para rabi Yahudi yang sangat terkenal dan sering dikatakan kepada orang-orang proselit ini, dikatakan demikian. A proselyte who embraces Judaism is like a newborn child, katanya. Seorang proselit yang memeluk agama Yahudi adalah seperti seorang anak yang baru lahir. Meskipun dia sudah dewasa, tetapi ketika dia memeluk agama Yahudi, dikatakan orang ini baru lahir. Atau lahir kembali, kira-kira seperti itu. Nah, jadi persoalan Nikodemus ini bukan karena dia tidak paham tentang kata dilahirkan kembali yang dikatakan oleh Yesus itu. Dia tahu persis apa artinya dilahirkan kembali karena di agama Yahudi juga mereka memiliki konsep seperti itu. Jadi ketika Yesus bicara tentang kelahiran kembali, dia tahu bahwa Yesus sedang mengatakan sesuatu yang sangat radikal, yaitu mengenai perubahan yang fundamental pada diri seseorang, yaitu perubahan keyakinan dari sesuatu yang tidak diyakininya menjadi sesuatu yang diyakininya. Tetapi bagi seorang pemimpin agama Yahudi seperti dirinya, Nikodemus bertanya, apa tepat kamu bicara tentang kelahiran kembali untuk saya? Untuk apa lagi dilahirkan kembali bagi seorang pemimpin agama Yahudi seperti dirinya? Jadi Nikodemus ingin mengatakan bahwa dia bukan seperti orang proselit yang mesti dilahirkan kembali atau dilahir barukan. Dia bukan orang, dia bahkan adalah seorang Yahudi asli. Dia juga orang Farisi. Artinya dia sudah sangat dewasa, bahkan tua dalam keyakinannya sebagai orang Yahudi. Menurut Nikodemus, hanya orang-orang bukan Yahudi yang perlu kelahiran baru dan bukan dirinya. Nah, saudara, ketika Yesus mengatakan hal ini kepada Nikodemus, saudara perhatikan apa yang Yesus sampaikan di jawaban pertama dan di jawaban yang kedua. Di jawaban yang pertama ini Yesus mengatakan, sesungguh-sungguhnya aku mengatakan kepadamu,
tidak ada seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jika ia tidak dilahirkan kembali. Dan Yohanes menggunakan kata Yunani anoten untuk kata atau istilah kembali yang digandengkan dengan kata kelahiran kembali. Kata kembalinya itu Yohanes menggunakan istilah anoten dalam bahasa Yunani yang diartikan secara harafiah adalah demikian. Tidak ada seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jika dia tidak dilahirkan dari atas. Jadi kata anoten ini diartikan secara harafiah adalah dari atas. Jadi kelahiran kembali itu adalah kelahiran dari atas. Jadi perkataan Yesus tentang lahir kembali ini menjadi kunci yang sangat penting untuk memahami seluruh percakapan ini. Bahwa kelahiran kembali ini adalah tindakan yang berasal dari atas. Yaitu berasal dari diri Allah sendiri. Hanya Allah lah yang bisa mengerjakan kelahiran baru dalam diri seseorang. Dan ini bukan pekerjaan manusia. Dan ini bukan sekedar persoalan perpindahan keyakinan. Dan ini bukan soal sekedar kamu berubah secara radikal. Tetapi kelahiran baru atau kelahiran kembali atau kata anoten yang menegaskan ini bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pada dirimu dalam kelahiran kembali itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Allah sendiri pada dirimu. Nah, itu yang Nikodemus tidak punya. Dan itu juga kebanyakan dari orang-orang berdosa seperti kita, seperti saudara dan saya yang sebelum kita mengalami kelahiran baru di dalam diri Yesus, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang pernah mengalami ini selain ketika kita ada di dalam Kristus. Dan ini adalah kelahiran kembali dari dosa yang selama ini membelenggu kehidupan kita. Oleh karena dosa itu begitu pekat, saudara-saudara. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup merubah dirinya sendiri secara radikal. Kecuali dia harus direngkuh oleh kasih Allah Bapa yang kekal itu. Ditebus oleh Allah anak dengan darahnya yang kudus dan yang mahal itu. Dan dimurnikan oleh Roh Kudus yang membaharui. Barulah dia akan mengalami perubahan secara radikal dalam hidupnya yang disebut dengan born again. Lahir kembali. Saudara, ini penting sekali untuk kita pahami sebagai orang percaya. Sehingga Yesus sungguh-sungguh mengatakan ini sangat penting dan kau harus tahu. Bukan karena kau orang Yahudi dan bukan karena kau adalah tua-tua Yahudi maka kau sudah pasti merasakan pengalaman ini. Pengalaman ini tidak pernah dialami oleh siapapun kecuali oleh mereka yang hidupnya ada di dalam Kristus. Karena kelahiran yang semacam ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Lalu bagian yang kedua yang Yesus katakan, yang Yesus jawab kepada Nikodemus pada saat itu adalah ketika dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, pada bagian ini, Yesus menghubungkan peristiwa kelahiran kembali dengan peristiwa baptisan. Dan setiap kali Yesus bicara tentang baptisan, tidak pernah meletakkan medianya, entahkah itu air atau roh sebagai unsur utama. Beda dengan kita, saudara. Kitalah yang meributkan baptisan air, baptisan selam, baptisan percik, baptisan apalah, segala macam. Kita meributkan medianya. Tetapi Yesus mengatakan hal ini dengan menekankan tentang baptisan ini, bahwa setiap kali Yesus bicara tentang baptisan, sesungguhnya dia bicara tentang sesuatu yang bersifat pertobatan di dalam diri seseorang. Seorang pengkhotbah bernama Ray Stedman mengatakan begini, saudara-saudara. The symbol behind baptism is repentance, an honest admission of need, katanya. Jadi simbol di balik baptisan yang Yesus bicarakan ini adalah pertobatan. Pertobatan itu adalah sebuah pengakuan yang jujur akan kebutuhan yang sangat dalam pada dirinya, yaitu kebutuhannya
akan Tuhan. Jadi simbol di balik baptisan itu adalah pertobatan, pengakuan secara jujur tentang kebutuhan yang dirasakan, yaitu kebutuhan tentang Tuhan dalam hidupnya. Saudara, saya tidak lagi bisa memperpanjang khotbah ini karena waktu. Tetapi yang jelas hidup kita ini banyak kali mencerminkan kehidupan seperti Nikodemus, saudara-saudara. Kadang kita merasa diri kita ini baik-baik saja kok. Ya kayak Nikodemus baik-baik saja kok. Aku orang Farisi, aku tua-tua, aku pemimpin Yahudi. Aku tidak perlu itu semua. Kadang kita merasa diri kita begitu baik, kita bisa menjalani apapun dalam hidup ini tanpa harus memikirkan Tuhan sebagai pengendali hidup. Tanpa memikirkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa sesuatu yang dilakukan oleh Allah dari atas. Untuk kita, saudara-saudara. Atau mungkin seperti Nikodemus yang berpikir bahwa yang bisa menyelamatkan kita saat ini hanyalah mujizat. Jadi bukan Tuhan yang dibutuhkan, tetapi mujizatnya. Kita ikut Tuhan karena mujizatnya. Mungkin itu yang sedang banyak terjadi di antara anak-anak Tuhan saat ini. Ketika hidup menjadi begitu sulit. Usaha banyak yang tidak jalan karena pandemi ini. Sakit yang berkepanjangan dan bahkan serangan virus yang segera sangat mematikan. Saudara, kita berteriak kepada Tuhan minta mujizat agar hidup kita bisa kembali normal dan kita selamat. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, bukan mujizat yang kamu perlukan, tetapi yang kamu perlukan adalah aku. Yang kamu perlukan adalah Tuhan. Kamu perlu dilahirkan kembali. Kamu perlu bertobat sungguh-sungguh. Karena kita tidak bisa melakukan apapun di dunia ini tanpa mengalami apa yang Yesus katakan sebagai kelahiran kembali. Itulah sebabnya Yesus menggambarkan dengan ilustrasi. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Saudara, ungkapan yang sangat simbolis ini jelas menunjukkan bahwa seluruh kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa mengatur apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita tidak bisa mengatur apa yang sedang diarahkan oleh Tuhan. Yang sedang dikendalikan oleh Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara, bagi orang yang telah dilahirkan kembali, dia bisa merasa dan melihat seperti apa yang Tuhan rasa dan Tuhan lihat. Dia bisa melihat hidup seperti Tuhan melihatnya. Karena dia sangat percaya bahwa kemanapun angin itu bertiup, dia yakin Tuhan ada di sana. Seberat apapun hidup yang dia jalani, dia sangat yakin bahwa dia sedang dalam rengkuhan Bapa yang kekal. Kiranya Allah Roh Kudus dengan terus setia menguatkan perjalanan hidup saudara dan saya. Sehingga apapun yang sedang terjadi pada diri kita, kita dapat tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam Tuhan dan bukan di dalam hal yang lain termasuk mujizat. Kita mendapatkan selamat dan sentosa itu. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan hidup saudara dan terus dalam perjalanan hidup yang berat ini, iman kita tetap dikuatkan sampai nanti kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang begitu luar biasa kau berikan kepada kami. Yang kau nyatakan sebagai satu bentuk yang harus kami alami, yaitu dilahirkan kembali di dalam Kristus. Tuhan, kami berdoa biarlah kami sebagai orang yang percaya ini bukan sekedar membutuhkan Tuhan karena engkau melakukan begitu banyak mujizat dan engkau sanggup melakukan apapun di dalam dunia ini. Tetapi kami dapat melihat engkau sebagai juru selamat yang dapat membawa kami kemanapun. Meskipun badai dunia ini begitu hebat menghalau kami. Tapi kami tetap bisa merasa tenang tinggal di dalam Tuhan. Karena kami menemukan tempat perlindungan yang sejati di dalam-Mu, ya Tuhan. Karena itu kami merasa bahwa kami tetap direngkuh oleh Tuhan. Di dalam kasih yang tidak berkesudahan. Karena kasih-Mu yang besar itulah, maka Kau menyerahkan Yesus Kristus mati menebus dosa kami. Sehingga hari ini kami betul-betul dapat hidup sebagai orang yang telah dilahirkan kembali.
Dan kami sungguh bersyukur Kau mengirimkan Roh Kudus bagi kami. Sehingga hidup kami terpelihara dan kami terus diingatkan bagaimana seharusnya kami hidup di dalam Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman dan segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita juga akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada saat ini. Saya akan menaikkan memimpinnya di dalam doa, sementara jemaat baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing silahkan mengaminkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh menaikkan pergumulan doa-doa kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen, khususnya untuk sekolah-sekolah Kristen yang mendidik calon-calon hamba Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Kami mengingat sebuah STT yang boleh kami percaya Tuhan menghadirkan di negeri ini. STT Amanat Agung yang Tuhan pakai untuk melahirkan hamba-hamba Tuhan yang berdedikasi, yang memiliki hati seorang hamba untuk boleh siap melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk Tuhan pakai di tengah zaman ini memberitakan Injil bagi banyak orang. Engkau memberkati STT ini ya Tuhan. Memberkati para dosen yang mengajar di sana. Memberikan hikmat, talenta yang dibutuhkan. Sehingga boleh membekali para siswa yang dididik dan dipersiapkan memasuki ladang pelayanan yang Tuhan telah persiapkan masing-masing. Tuhan Kau juga memberkati STT Amanat Agung ini dengan menggerakkan setiap orang-orang yang terbeban untuk meringankan dana operasional bagi STT ini. Kami tahu ya Tuhan, begitu besar biaya operasional yang dibutuhkan setiap bulannya. Dan mereka bergantung di dalam pemeliharaan tangan Tuhan dari orang-orang yang Tuhan telah persiapkan untuk mendukung anggaran daripada STT ini untuk tetap berjalan, menghidupi para dosen, para staf yang ada, sehingga semuanya dicukupkan oleh Tuhan sendiri. Kami bersyukur untuk keberadaan STT ini. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk negeri ini yang masih belum terbebas dari pandemi COVID. Tuhan kiranya Engkau sendiri yang melindungi setiap kami, menyertai setiap orang-orang percaya di negeri ini. Supaya mereka boleh tetap setia bergantung kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Bukan menyalahkan keadaan, namun mereka boleh melihat dan mengimani
ada rencana Tuhan yang indah atas hadirnya pandemi ini di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh diarahkan mata iman kami untuk melihat Tuhan yang besar, jauh melampaui pandemi yang terjadi. Dan biarlah iman kami bergantung kepada Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih, kami menyerahkan doa dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sungguh betapa menyenangkan ketika kita telah ditebus dan memperoleh hidup yang baru dalam Kristus. Mari kita sama-sama pujikan, kenal Yesus, hatiku senang. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis laku diubah, jauh dari dosa hatiku selamat. Hidup baru sungguh ku senang di dalamnya, lebih manis laku disolah, makan olehnya hatiku senang. Hidup manis laku diubah, jauh dari dosa hatiku senang. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup baru sungguh ku senang di dalamnya, lebih manis laku disolah, makan ya tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku berjalan menuju surga, hatiku senang. Sungguh senang meski ada air mata di dalam Yesus. Lebih manis lagu berjalan menuju surga, hatiku senanglah. Saya mau coba Bapak untuk bangkit berdiri. Ya. Doa persembahan kita dalam kasih Saudari Alicia untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu pada hari ini, serta memberikan bagian dari apa yang kami miliki. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan persembahan ini bisa Engkau gunakan sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dan apabila setelah ini kami akan melanjutkan rangkaian ibadah kami, ataupun melanjutkan aktivitas kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, itulah kehendak yang Engkau ingin lakukan dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu. Amin. Doksologi. Kau
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah dalam dunia dengan damai. Pakailah dan isilah hidupmu yang sudah dilahirkan kembali untuk kemuliaannya, sehingga orang-orang di sekeliling kita boleh berjumpa dengan pribadi yang sudah mengubah kehidupan kita. Dan saat ini terimalah berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pada pagi hari ini kita juga akan mendoakan seorang hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan misi. Hamba Tuhan yang sudah berkontribusi melayani di gereja kita selama kurang lebih 5 tahun. Saya mengundang untuk Pak Aji bisa maju ke depan. Pagi ini saya memberitahukan bahwa masa pelayanan Penginjil Sudarmaji akan berakhir terhitung 31 Mei 2021. Dan beliau bersama dengan keluarga sudah mendoakan, memutuskan, bahkan menggumuli pelayanan yang Tuhan sediakan untuk mereka untuk bermisi ke luar negeri. Karena itu biarlah kita boleh mendoakan pelayanan beliau beserta dengan keluarganya sehingga boleh dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya memberikan waktu kepada Penginjil Sudarmaji mungkin bisa memberikan kesan dan pesan kepada jemaat, baik yang ada di gereja sekarang ataupun yang berada di rumah. Silakan Pak Haji. Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang di sini maupun yang di rumah. Tidak ada kata yang lebih tepat selain dari ucapan syukur. Sebab saya memaknai bahwa setiap kesempatan itu adalah anugerah. Kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan begitu besar bagi saya dan keluarga tentunya. Saya juga bersyukur saya dilahirkan di gereja ini. Artinya saya lahir baru di sini, born again di sini. Dan saya juga belajar melayani di gereja ini. Setelah saya belajar lagi, untuk lebih banyak lagi Tuhan memanggil saya. Dan Tuhan juga memberi anugerah kesempatan bagi saya kembali untuk melayani di sini. Itu satu anugerah yang besar yang Tuhan karuniakan. Tidak ada kata juga yang lebih tepat untuk saya ucapkan mewakili saya sendiri dan seluruh keluarga. Terima kasih atas kebersamaan kita selama kurang lebih 5-6 tahun ini. Ada banyak hal yang kami terima,
Ada banyak kebaikan yang Bapak Ibu berikan, dan juga rekan-rekan yang Tuhan tempatkan, semuanya itu kembali lagi adalah anugerah. Saya bersyukur bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu, dan saya meyakini bahwa apa yang akan kami lakukan ke depan adalah panggilan Tuhan. Dan saya bersyukur juga seandainya saya dianggap bahwa dari tempat ini ada seorang yang tergerak, ya, saya salah satunya dari sekian banyak orang yang tergerak untuk pergi melaksanakan amanat agung. Kita yang tadi disampaikan menerima kasih karunia yang begitu besar. Kita jangan hanya menjadi penikmat kasih karunia itu, tetapi kita juga menjadi pembaginya. Terima kasih. Demikian pesan dan kesan oleh penginjil Sudarmaji. Saya akan mendoakannya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan mendoakan untuk pelayanan Pak Haji ke depan dan juga keluarga. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam memanggil setiap anak-anak-Mu sebagai perpanjangan tangan memberitakan Injil di muka bumi ini. Secara khusus kami berdoa untuk penginjil Sudarmaji dan keluarga. Sekalipun masa pelayanannya di gereja ini berakhir, tetapi pelayanan yang Tuhan akan berikan juga satu kesempatan yang baru untuk melayani sebagai pemberita Injil. Bahkan di satu budaya, satu negeri yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Kekhawatiran-kekhawatiran di dalam melangkah di dalam pelayanan yang baru. Di dalam ladang yang asing bagi mereka. Tetapi janji Tuhan akan terus bergema dan tidak pernah meninggalkan mereka. Sebagaimana Engkau menyertai para tokoh-tokoh yang Tuhan berikan kepada kami sebagai teladan di dalam kebenaran firman-Mu. Mereka melangkah di dalam iman dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Sekalipun mereka tidak mengerti secara tuntas akan kehendak dan rencana Tuhan itu. Kami juga berdoa secara khusus untuk penginjil Sudarmaji dan keluarga. Tuhan topang dengan anugerah dan kasih-Mu yang menggerakkan mereka ke tempat pelayanan yang baru sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan di sana ada rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan melalui keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu pelayanan yang begitu lama di tempat ini. Di GKKA Indonesia Jemaat Surabaya. Dan kehadirannya boleh mewariskan iman bagi jemaat-Mu yang pernah dilayaninya. Kami serahkan sekali lagi keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Haji. Thank you. Ya. Saudara, berikut juga kita bisa menyaksikan beberapa warta yang bisa saudara saksikan lewat slideshow PPT yang ada. Dan setelah warta ini kita bisa meninggalkan gedung gereja dengan tertib dan selamat
berjumpa di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.